Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salma Kaula Baza dengan NIM 1524024. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview 5 jurnal punya saya dan punya teman saya, dan saya juga akan mereview 3 vlog punya teman saya. Pertama-tama saya akan membahas kelompok saya sendiri, yaitu kelompok 9 dengan ketua kelompok Pandu Pradaneta dengan judul Rancangan Tempat Sapa Rumah Sakit Berbasis Sensor dengan Sistem Sealer untuk Lingkungan Steril dan Efisien. Saya akan membahas keunggulannya terlebih dahulu. Yang pertama itu karena sudah memakai sistem sensor, maka tangan tidak terkontaminasi kuman. Yang kedua, adanya sistem sealer otomatis, maka tidak menimbulkan bau tak sedap dan minim bakteri yang keluar. Yang terakhir itu membantu mempermudah tugas kebersihan karena tidak perlu satu persatu mengecek apakah sampah sudah penuh atau belum. Lalu saya akan membahas kekurangannya. Yang pertama itu ada karena khusus obat kadaluarsa di apotik, maka harus menggunakan plastik yang khusus, tidak boleh sembarangan. Yang kedua itu masih ketergantungan pada baterai. Jika baterainya habis, maka sistem sensor tidak bisa berfungsi dengan baik. Lalu saya akan review kelompok 1 dengan ketua kelompok Clement Johan Afian dengan judul Perancangan Pintu Penahan Banjir Otomatis Berbasis Mekanisme Chain Sprocket Lifter dan Motor Induksi untuk Proteksi Rumah Tinggal. Yang pertama itu keunggulannya karena menggunakan material IC304 sehingga pintu tidak mudah berkarat karena sering terkena air banjir. Yang kedua, sudah canggih karena alat ini sudah menggunakan sistem sensor otomatis dan alat ini bisa langsung bekerja saat kita sedang lengah. Yang ketiga, alat ini sangat kokoh, tidak mudah rusak dan tidak mudah bengkok walaupun ditekan oleh volume air yang sangat besar. Kekurangannya itu adalah ruang gerak yang terbatas karena lebarnya hanya 50 cm dan cuma bisa digunakan pada pintu rumah utamanya yang pintunya sempit. Gak bisa dipakai buat pintu utamanya itu yang besar. Lalu di sini juga hanya bisa menampung pada banjir yang rendah, yang tingginya cuma 30 cm. Terus sulit diperbaiki karena komponen mesin yang dipasang sudah tertanam. Kalau ada kerusakan akan susah bagi pemilik rumah untuk membenarkan sendiri. Lalu selanjutnya itu ada kelompoknya Fauzan Afindi dengan tema mesin penekan composite board dengan inti daun kering. Keunggulan itu adalah pertama, dia itu ramah lingkungan karena bisa mendaur ulang limbah menjadi barang yang lebih berguna dan bernilai tinggi. Yang kedua itu cara kerja pada alat tenang dan stabil karena pada saat press menahan itu perlahan tapi pasti sehingga hasil mendapatkan hasil yang padat dan juga rata. Lalu yang ketiga itu karena menggunakan sprocket dan sistem lantai, maka tenaga dari mesin menghasilkan dengan sempurna dan tidak akan terpeleset saat sedang menekan kapal. Kekurangannya itu adalah pertama, perawatan pada rantai harus rutin agar tidak cepat berkarat dan berisik terutama pada debu daun kering yang menempel pada rantai. Kedua, kecepatan pada produksi yang terbatas karena menurunkan tekanan mesin dari 120 rpm menjadi 30 rpm, maka proses penekanannya menjadi lambat. Lalu selanjutnya ada kelompoknya Kevin Saptra Wibowo dengan tema High Efficiency Shoe Dryer with Heat and Airflow System. Keunggulan yang pertama adalah cocok untuk orang yang suka traveling atau solo traveler. Kedua, keamanan material yang berada pada suhu 60 derajat Celcius aman untuk sepatu berbahan kulit atau tekstil agar tidak cepat rusak. Yang ketiga, desain yang portable mempermudah untuk dibawa kemana-mana. Yang terakhir, efisiensi waktu pengeringan dengan 37-73 menit lebih cepat 4-8 kali lipat daripada suhu ruangan alami. Kekurangannya itu adalah kapasitas pengeringan terbatas karena untuk sepasang sepatu aja tidak bisa dalam jumlah yang banyak. Yang kedua itu ada masih harus dicolok dengan listrik tidak menggunakan baterai tanam. Yang ketiga, belum ada sistem sensor otomatis pada perangkat, belum bisa mati sendiri pada saat sepatu sudah kering. Lalu yang terakhir itu adalah kelompok dari Muhammad Alfian Cahaya Hanifi, kelompok 8 dengan tema rancang bangun pemerasan tanah menggunakan mekanisme roller secara kontinu. Yang pertama itu adalah keunggulannya. Keunggulannya yaitu perawatan yang mudah pada saat dibongkar pasang untuk pembersihan harian. Yang kedua, kualitas pada santai terjaga atau stabil serta lebih bersih setara dengan standar food grade. Kekurangannya adalah sudah banyak yang digunakan pada pasar modern ataupun tradisional dan sudah banyak yang lebih canggih, contohnya kayak slow juicer, terus dimensi produk yang cukup memakan tempat. Lalu di sini saya akan menjelaskan sedikit mereview juga tentang vlog dari teman saya dari kelompoknya Nicholas, yaitu mesin pemilah sampah berbasis AI. Mesin pemilah sampah otomatis yang menggunakan kamera dan kecerdasan buatan AI dengan sistem dual conveyor. Menurut saya itu memberikan fleksibilitas tinggi dalam jenis sampah yang bisa dipilah dan sistem konveyor ganda meminimalisirkan penumpukan sampah. Lalu saya akan mereview juga kelompoknya Karel, itu kayak portable Archimedes turbine power dengan pembangkit listrik tenaga air portable menggunakan turbin spiral Archimedes untuk daerah terpencil. Nah, kelebihan ini sini bagus banget menurut saya karena desainnya itu sangat ramah lingkungan dan tidak memerlukan pembangunan bendungan air besar dan mudah dipindahkan karena portable sesuai dengan ketersediaan sumber air. Terakhir nih teman-teman, saya juga akan ngebahas vlog punya saya sendiri. Menurut saya ya vlog saya tuh udah lumayan oke lah, cuman ya untuk mungkin intonasi nadanya itu kurang dan cara menjelaskannya juga menurut saya udah oke banget, apalagi ditambah bloopersnya menurut saya tuh lucu dan ngebikin semua teman-teman saya ketawa. Jadi ada kurangnya dan ada plusnya juga. Udah sih gitu aja sih guys sebenarnya. Makasih ya semua udah nonton dan udah ketawa juga. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Saya mengapresiasi itu. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kata yang terbelit-belit atau intonasi saya yang terlalu cepat. Mohon dimaafkan. Sekiranya begitu saja vlog saya kali ini. Makasih semua. Makasih yang udah nonton. Semoga kalian terhibur dengan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu juga. Halo. Gini aja kayak gini berjalan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat tuh.
Nanti masuk klip ya. Iya, direkam.